Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Ila hadrati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa ahli Muhammadin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa ya. Ila hadrati Sayyidi Syekhuddin Aqsabadi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidi Syekh Bilal Sanasadzini Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas wa ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa alihim lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa ya. Ila hadrati walidayya wa ila hadrati kulli jamaati sholawat kuning bilal akhya minhum wal amwat wa ila hadrati jamil muslimin jamil mu'minin jamil awliya walihim lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kana budu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kita bermuhasabah bersama, malam ini akan saya kaji ringkas dari kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Yang pertama mengenai balasan Allah di akhirat untuk hambanya yang beriman. Dan mengenai tanda-tanda diterimanya sebuah amal. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'alad darul akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin. La inna hadzahi daru la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum. Wa li annahu ajjala aqdarahum an ayyujaziyahum fi daril la baqa'a laha. Beliau Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menyampaikan bahwa Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat memberi balasan untuk hambanya yang beriman. Karena dunia ini tidak bisa menampung pemberian yang Allah kehendaki kepada mereka. Juga karena Allah hendak memuliakan mereka dengan tidak memberikan balasan di negeri yang tidak kekal. Tentunya yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah ini adalah
sebuah balasan kepada para hambanya yang beriman, yang menduduki taraf melakukan amaliyahnya itu dalam ketundukan sebagai seorang hamba. Karena bagaimanapun syarat diterimanya sebuah ibadah atau amaliyah adalah yang dijalankan karena Allah, yang lillahi ta'ala. Nah, balasan ini itu sangat tidak terbatas. Sifatnya tidak terbatas karena Allah begitu ingin memuliakan para hambanya yang dimaksud di depan tadi. Karena sifatnya tidak terbatas, ya nikmatnya, ya aneka macamnya, dan sebagainya yang luar biasa. Itu tidak bisa ditampung oleh dunia, kehidupan dunia yang semuanya serba terbatas. Tentu bukan dimaknai bahwa balasannya ini materi, habis infak, habis sedekah misalnya. Kan ada orang kalau habis infak, habis sedekah, itu larinya pasti balasan materi. Bisnisnya tambah oke, kan gitu. Tentu bukan yang modelnya seperti itu. Kalau seperti itu di dunia juga udah dikasih kan. Dan sebuah nikmat menurut manusia itu sebuah nikmat, misalnya jabatan ya. Misalnya jabatan yang keren gitu, gajinya gede, terhormat lah. Kan kalian sering yang terhormat kan gitu. Gak ada ojek online dipanggil yang terhormat. Gak enak. Minimal Pak RT ya. Kalian jadi Pak RT itu bisa dipanggil yang terhormat, Bapak Insinyur Irwansyah, Pak RT. Itu pun terbatas kan. Presiden aja berapa periode, selesai kan. Dan kembali tadi, yang menurut manusia itu nikmat, seperti jabatan, seperti limpahan materi, kendaraan bagus, segala macam. Itu jika karena mendapatkan limpahan materi seperti itu, imannya itu enggak kuat, itu tetap jadi nikmat atau malah berakhir bencana? Kan bisa berakhir bencana. Uangnya banyak malah larinya ke mana-mana lah, tahu sendiri kalian di berita banyak. Punya jabatan terus menggunakan wewenangnya untuk titik-titik, akhirnya titik-titik, kan gitu. Itu kan enggak sekali dua kali sebuah kenikmatan menurut manusia, padahal itu bukan nikmat, itu bencana. Akhirnya kan seperti itu. Nah, tentu sifat-sifat yang dimaksud Sayyidina Athaillah ini adalah nikmat-nikmat yang luar biasa, yang kita nggak bakal bisa menakarnya di dunia ini. Jadi sesuatu yang luar biasa akan diterima ketika kita hidup di dunia yang kekal, kan gitu. Akhirat kan kekal kan, selama-lamanya kan, seperti itu. Kalau toh hamba beriman yang kadar imannya itu mencukupi, ketika dia punya jabatan, ketika materinya itu bagus, karirnya bagus, itu akan selalu digunakan untuk meluaskan manfaat dirinya sebagai seorang hamba yang beriman.
Contoh sederhana, ketika kita terbiasa, yang paling sulit manusia zaman sekarang itu adalah berbagi apa yang dimiliki. Itu paling sulit zaman sekarang. Kita mikirin butuhnya kita sendiri aja udah nggak bisa tidur. Ini apalagi suruh berbagi. Nah, orang beriman itu berbagi itu sebuah kenikmatan. Awalnya dipaksa. Apalagi yang kalian lahirnya udah bahil-bahil, Masya Allah. Itu susah sembuhnya yuk. Masya Allah. Awalnya harus dipaksa. Kalau saya dulu terapinya, itu setiap dapat uang, bukan setiap gajian ya, setiap dapat uang, itu terlebih dulu tak potong 10%. Itu tak bagikan ke siapapun, enggak milih-milih, pokoknya 10% potong dulu baru sisanya untuk kebutuhan keluarga dan lain-lain. Itu lama-lama jadi sebuah karakter, enggak menjadi beban lagi, karakter kayak kita kalau haus harus minum kan, seperti itu. Nah, orang yang terbiasa seperti ini dan kadar imannya itu bagus, semakin naik. Ketika dia punya, misalnya gampangnya kita punya 10.000, kita potong aja 1.000 kasih siapa. Kita punya 100.000 potong aja berapa, seperti itu. Nah, semakin materi, semakin kesempatan dia memberikan manfaat itu, semakin yang ditakdirkan kepada dirinya itu semakin banyak dia terima. Ya, dia semakin banyak memberikan manfaat. Saya kira ini bukan hal asing bagi jamaah khususnya. Karena kalau kita tidak mengupgrade amaliyah kita, kualitasnya ya kuantitasnya, tentu dengan dasar bahwa yang kita lakukan semata-mata dalam rangka ibadah, menjalankan perintahnya, ya hidup kita itu hampa, muter dari satu kegelapan ke kegelapan yang lain, hanya seperti itu. Jadi intinya adalah balasan hakiki, balasan yang sebenarnya diterima oleh para hamba Allah yang beriman adalah nanti di akhirat. Tentu sekali lagi bukan balasan yang bisa kita bayangkan, oh gini. Bayangan kita kan cuma sekedar materi, sekedar apa segala macam jabatan kan, seperti itu. Tentu bukan yang seperti itu. Karena itu masih bisa kita logika, masih bisa kita bayangkan, oh begini kan, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Lagi flu berat saya. Masya Allah ya. Kalau saya juga agak flu ya sekarang. Nah, ini sehat kerja gitu, sehat Pak nanti setengah kerja itu setengah ngedrop lagi. Malam kayak gini demam. Yes, ya. Bingung kalau itu panjangnya. Orang aneh Pak. Nah, ini tadi mau ringkas malah melebar. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu soal, ini sering saya sampaikan, soal tanda-tanda bahwa amal kita itu diterima. Tanda bukan pasti tapi tanda. Sama kayak kita hidungnya panas, mukanya panas, itu tanda-tanda kena flu kan. Iya. Kalau Pak lagi cerah, banyak senyum, bersemangat, nggak mungkin orang ngomong, wah kamu kena flu itu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim.
Man wajada samrata amalihi ajilan fa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajila. Beliau menyampaikan selanjutnya, siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itu bukti bahwa amalnya diterima di akhirat. Ini sering saya sampaikan ke jamaah. Ketika kita istiqomah beribadah, istiqomah sholat, istiqomah puasa sunnah, istiqomah berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir yang semata-mata lillahi ta'ala, itu pasti ada buahnya. Buahnya itu di mana sih? Ya di hati kita pertama. Iman kita itu makin kokoh, hati kita itu makin cerah. Itu buah-buah yang akan diterima oleh orang-orang yang amaliyahnya diterima. Tanda, sekali lagi saya sampaikan garis bawah, garis besar, di garis bawahi ya, bahwa amaliyah yang diterima itu ada tandanya. Tandanya apa? Ya hatinya makin cerah. Dalam menata niat itu semakin mudah. Ketika niat misalnya usolli fardhu subhi, itu benar-benar masuk ke ranah yang ikhlas tanpa pamrih, ngerti nggak? Ketika kita mau muhasabah billahi ta'ala al-fatihah, itu udah benar-benar kita menyerahkan diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita itu ya karena Allah, untuk Allah. Kita dimampukan untuk muhasabah itu karena itu dengan Allah, dengan kekuatannya, dengan pertolongannya, dengan anugerahnya, dan kita mampu itu untuk beribadah kepadanya. Kan ada orang yang sering kita dengar itu, ada mobil bagus lewat terus sholawatin dulu aja. Itu jelas nggak seperti ini yang dimaksud. Kalau kayak gitu betah, Pak R bisa semalam suntuk sholawatan terus karena ngidam mercy. Ada tujuannya, barter ya. Mang Adi sholawatan terus 3 jam biar pinjolnya lunas. Sama aja itu. Itu modus. Iya. Kalau ibadah kita model kayak gitu, model barter. Saya melakukan ini biar dapat ini, saya melakukan ini biar dapat ini. Itu hampir dipastikan sampai kapanpun perubahan di hati kita itu nggak akan membaik. Kalian pernah ngamati belum yang saya sampaikan ini? Yes. Jadi buah dari amal yang diterima itu tandanya ya hati kita. Hati kita semakin selamat. Adab kita itu semakin baik. Ketika kita salah itu cepat menyadari. Bukan salah nggak ngaku salah, kan banyak orang salah nggak ngaku salah, malah merasa menang sendirian, banyak itu. Intinya adalah ketika amaliyah kita itu diterima, itu tandanya kualitas kita sebagai hamba Allah itu akan semakin membaik. Ucapan kita terjaga, gerak langkah kita itu memberi manfaat, ibadah-ibadah kita yang tersembunyi itu semakin kokoh, semakin terjaga. Intinya seperti itu, bisa ditangkap dan dipahami. Ya sampun, saya kira cukup sekian karena saya tadi niatnya mau ringkas-ringkas saja tapi agak melebar ini.
Terima kasih, terima kasih semua jamaah khususnya, semoga terima kasih semua jamaah, semua khususnya jamaah Ar-Raudhah 12. Tetap semangat, sehat, dan semakin luas manfaat kita untuk sesama kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salimna qalbahu wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.